Semua orang pasti pernah bermimpi. I have a dream. Bukan ini. Maksudnya yang ini. Iya, mimpi ketika tidur. Mulai dari yang menyenangkan hingga menakutkan. Yang bisa bikin kita terbangun dari tidur. Contohnya seperti si Joni ini. Bangun tidur dengan perasaan bingung. Mungkin Joni baru saja mengalami mimpi tentang mantan pacarnya. Atau ibu mertuanya. Atau bosnya. Atau orang yang mungkin ia tidak kenal. Joni pun terheran. Kok bisa seseorang muncul dalam mimpinya? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita cari tahu, apa itu mimpi? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang terjadi saat seseorang sedang tidur, yang dapat mencakup gambar, suara, pikiran, emosi, dan sensasi lainnya. Hal ini terjadi ketika kita sedang berada di alam bawah sadar, dan otaklah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Kenapa manusia bisa mimpi? Singkatnya, saat tertidur, otak akan menonaktifkan indera dan otot. Namun, otak sendiri nggak berhenti beraktivitas dan akan terus bekerja. Jadi, bagian otak yang aktif adalah bagian hipokampus, yang punya fungsi berkaitan dengan kenangan dan emosi yang dimiliki orang tersebut. Maka dari itu, ketika otak bagian hipokampus aktif, kita akan mengalami mimpi. Apa tujuan dari mimpi? Sebenarnya, para ahli belum sepenuhnya mengerti dari tujuan mimpi. Namun beberapa teori berpendapat bahwa tujuan mimpi adalah untuk mengkonsolidasikan ingatan, memproses emosi, dan mengekspresikan keinginan. Contoh nyata yang sering kita dengar adalah seseorang yang bermimpi buang air kecil di toilet. It's a trap! Ya, banyak pengalaman yang mengatakan bahwa ketika buang air kecil di mimpi, tubuhnya juga akan mengalami ngompol. Hal tersebut terjadi karena tubuhnya merasakan sesak buang air kecil. Namun karena masih dalam keadaan tidur, otak akan merespon dengan meminta tubuh mengosongkan kantung kemih. Sehingga otak akan menampilkan pengalaman buang air kecil. Ketika kita melakukannya di dalam mimpi, tubuh akan merasakan sensasi yang sama seperti buang air kecil di kehidupan nyata. Karena ada sensori yang sedang bekerja dari otak ke kantung kemih kita. Oke, sekarang kita bahas kenapa kita mimpi seseorang. Mimpi seseorang bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang berkaitan dengan kondisi psikologis, emosional, dan sosial kita. Seperti kenangan dan pengalaman, emosi dan hubungan, masalah yang belum terselesaikan, keinginan dan ketakutan, pengaruh eksternal, dan kehidupan sosial serta interaksi harian. Balik lagi dengan si Joni. Ia baru saja mimpi balikan dengan mantannya. Kok bisa? Ya, karena Joni belum bisa move on. Masih ada keinginan di dalam hati Joni yang belum terlupakan. Kenangan yang terperangkap dalam pikiran Joni memunculkan doinya ketika sedang tidur. Jadi, ketika kita mimpi tentang mantan kita, hal itu bukan tanpa sebab ya. Tapi, bagaimana kalau mimpi ketemu orang yang gak kita kenal sama sekali? Apakah itu hantu? Tentu saja bukan. Itu masih ada penjelasannya. Para ahli mengatakan, salah satu pembentuk orang yang gak kita kenal di dalam mimpi, sebenarnya sudah pernah kita temuin di kehidupan kita. Entah itu secara tidak sengaja ataupun singkat. Ketika kita berada di supermarket, ada banyak sekali muka yang kita lihat. Mungkin kita tidak ingat secara sadar. Namun otak kita tetap menyimpan ingatan itu. Contoh nyatanya adalah teman main kecil kita. Mungkin sekarang kita sudah lupa mukanya. Minta kita untuk ingat aja kita nggak sanggup. Tidak terpikirkan oleh otak kita. Tapi ketika orangnya muncul di hadapan kita, seketika kita akan ingat. Orang itu adalah teman main kecil kita. Itulah cara kerja otak ketika sedang mimpi. Terkadang ia akan menampilkan ingatan secara acak di alam bawah sadar kita. Penjelasan lain yang menyebabkan kita mimpi orang yang gak kita kenal adalah pemrosesan informasi secara acak. Selama tidur, otak akan memproses informasi dari berbagai sumber, seperti orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di media,
atau bahkan dalam imajinasi kita. Kita ambil contoh yang mungkin semua orang pernah alamin, mimpi secara acak. Dari mimpi sedang makan bakso di kapal pesiar, tiba-tiba berubah menjadi ngarik rumput di ladang padi. Mungkin perubahan kondisi di dalam mimpinya bisa terjadi secara terus-menerus, yang bahkan kita tidak pernah naik kapal pesiar atau ngarik rumput sekalipun. Namun, penggabungan informasi dari otak kita lah yang menciptakan mimpi yang tidak pernah kita alami di kehidupan nyata. Jadi, jangan heran ya kalau kalian mimpi seseorang yang kalian kenal ataupun tidak kenal. Karena ini adalah hasil dari cara otak kita bekerja selama tidur untuk memproses informasi, mengolah emosi, dan berkreasi secara acak. Pertanyaannya, apa mimpi paling absurd yang pernah kalian alami? Komen di bawah ya.